Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Bertemu kembali pada saya, Siswanto, di Blank On 5115 channel. Dari blank jadi on. Baiklah, kita kali ini kehadiran seorang tamu, tokoh muda yang visioner. Ya. Dia Mas Aklif Nugroho, SE, Eskom, Mbak. Eskom. Beliau Ketua Karang Taruna Kabupaten Blora dan sekaligus juga sebagai wakil rakyat anggota DPR dari Komisi D Kabupaten Blora. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Aklif? Sehat-sehat? Alhamdulillah, pangestunipun. Ya, kondisi baik. Dan kesempatan kali ini Pak Sis, karena diaturi Pak Sis untuk datang ke podcastnya Pak Sis, spesial saya pakai baju kuning, Pak Sis. Dadak beli ini tadi. Walaupun kuningnya agak-agak coklat ya. Oke, Mas Aklif, ya saya terima kasih nih dengan bisa rawuh di sini pada kesempatan kami yang pertama bisa hadir di sini. Jadi yang nanti akan kita bahas itu kaitannya dengan peran pemuda yang dalam hal ini diwakili oleh Karang Taruna yang jenengan pimpin di Kabupaten Blora ini. Bagaimana sih ini pemuda ini bisa berkarya ya, berkarya untuk membangun desanya. Mungkin yang pertama sebenarnya masyarakat juga biar lebih paham apa sih Karang Taruna itu dan siapa sih yang boleh ikut di dalam Karang Taruna. Monggo Mas. Pak Sis, terima kasih sahabat-sahabat semua dari Blank On 5115 ini luar biasa. Saya begitu tadi masuk studionya Pak Sis ini, wah ini luar biasa sekali. Insya Allah ini memberikan satu pencerahan nanti untuk masyarakat secara luas. Ya terkait masalah Karang Taruna Pak Sis, saya itu di Kabupaten Blora, kebetulan dipercaya teman-teman Karang Taruna se-Kabupaten Blora untuk ya bersama-sama dengan teman-teman semua bagaimana Karang Taruna itu yang dulunya hanya mendengar namanya. Tapi bentuknya Karang Taruna seperti apa itu masyarakat mungkin belum paham. Paling taunya Karang Taruna itu ya waktu 17 Agustus itu bawa proposal terus nanti lomba pala gitu. Dan termasuk mesti Pak Sis itu sering ditodong gitu sama teman-teman Karang Taruna di desa. Nah, disitulah kemudian dari 2017 akhir itu saya sekitar di bulan November saya dipercaya teman-teman untuk memimpin Karang Taruna Kabupaten Blora. Di situ mulai 2018 kita bikin gebrakan lah di situ biar masyarakat tahu Karang Taruna itu apa, bagaimana dan seperti apa sih peran pemuda dalam Karang Taruna di desa. Itu kita sampaikan. Saat itu kita bikin namanya event tahunan kita namanya ada BBKT atau Bulan Bakti Karang Taruna. Itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Karang Taruna di bulan September. Nah, tidak sedikit masyarakat kita yang berpikir bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi kepemudaan. Tapi kita itu punya acuan, kita punya dasar regulasi itu adalah Permensos. Saat ini Permensos terupdate yang menjadi acuan kita adalah Permensos 25 tahun 2019. Itu sebagai acuan kita sebagai pengurus Karang Taruna dari pusat sampai dengan desa. Jadi Karang Taruna ini adalah organisasi sosial sebenarnya Pak Sis. Dari sejarahnya Karang Taruna itu bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial yang bersifat stelsel pasif. Dari usia 13 sampai dengan 45 tahun. 13 sudah bisa 13. Ya? 13. Itu jadi warga Karang Taruna. Jadi 13 sampai 45 tahun. Beda dengan organisasi kepemudaan. Kalau undang-undang kepemudaan itu kan 35 tahun. 35 tahun.
Mulai kalau nggak salah 15 sampai 35 tahun. Kalau organisasi kepemudaan. Tapi kalau Karang Taruna kita punya acuan sendiri itu stelsel pasif mulai 13 sampai 45 tahun. Berarti saya nggak bisa ya? Sudah nggak Karang Taruna lagi? Pasis kayaknya 42,5 ya. Nah, disitulah sehingga warga kita Karang Taruna itu sifatnya luas. Teman-teman di organisasi kepemudaan secara sifat gitu kan. Secara sifatnya mereka adalah warga kami, warga Karang Taruna. Baik, maaf teman-teman yang di KNPI, baik di organisasi kepemudaan di bawahnya semua, di dalam KNPI itu warga kami sebenarnya. Gitu. Kalau kami mengklaim ini warga kami semua, gitu. Karang Taruna itu sah-sah saja. Kami bersifat stelsel pasif. Tapi untuk kepengurusan usia minimal 17 tahun sampai 45 tahun itu secara kepengurusannya. Nah, kembali lagi sejarah Karang Taruna Blora mulai 2018 kita bikin event. Dulu event pertama kita saat BPKT itu kita buat kegiatan di Cepu. Ya, itu kita ada bakti sosial, kita bersih-bersih Cepu lah itu dan sekitarnya lewat jalan sehat. Kita jalan sehat sambil bersih-bersih kita ngambil kotoran sepanjang jalan, kita masukkan di plastik, kemudian kita buang, kita kerjasama dengan DLH, kemudian kita menanam pohon di situ untuk penghijauan. Kemudian namanya anak muda kan seneng lah hiburan-hiburan seperti itu, kita bikin festival band biar orang lebih mengenal. Selain itu saat kita festival band kita berikan di situ stand gratis untuk UMKM. Itu sifatnya gratis selama 3 hari. Wah, ini luar biasa gratis ini. Terus dari mana anggarannya Karang Taruna? Ya kebetulan ketuanya rada matos sih. Dan kita dompetnya kandel. Di situ alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa sampai kemudian malam inaugurasi kita diskusi panel di situ dengan Karang Taruna kecamatan, kita undang semua, dan pengukuhan Karang Taruna kecamatan saat itu kita lakukan. Karang Taruna desa se-Kabupaten Blora kita undang, kemudian kita kukuhkan oleh Bupati saat itu, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat saat malam inaugurasi terakhir puncak kita tampilkan kesenian daerah termasuk barongan. Dan itu nanti didokumentasi kami di Instagramnya Karang Taruna Kabupaten Blora, ada semua dokumentasinya. Itu permulaan kami tentang Karang Taruna. Nah, terus ini, itu kan kalau Karang Taruna artinya akan memberi stimulan ya kepada masyarakat, kepada kaum muda yang ada di desa khususnya, karena desa ini sebagai ujung tombak pemerintahan yang ada di desa. Nah, sekarang bagaimana Mas Aklif selaku Ketua Karang Taruna ini bisa menstimulan pengurus daripada Karang Taruna yang ada di desa itu untuk menjadi pionir pembangunan ya, pembangunan desa itu. Bagaimana, Ji? Siap, Ji. Ya, Pak Sis, ini saya lanjutkan lagi. Tadi begitu orang sudah tahu nih, oh Karang Taruna itu ada toh. Apalagi Karang Taruna Blora itu ada, punya kegiatan, kepengurusannya ada. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah perbaikan administratif. Karena ya selama ini memang gaungnya nama Karang Taruna itu ada di desa. Tapi begitu ditanya administrasimu mana, SK-mu mana, itu ya kalau nggak dibutuhkan kayak kemarin di Pradas itu ya. Jadi baru ada. Dan itu akhirnya saya banyak ditanya oleh teman-teman pewarta gitu kan, akhirnya bagaimana ini masalah SK Karang Taruna itu, mengapa dari awal itu kita siapkan. Kemudian administrasi itu 87% dari total desa kelurahan saat itu yang sudah melengkapi administrasi, dan itu dokumentasi ada di kita. Setelah seperti itu kita tahu nih, oh potensi-potensi kita yang ada di desa seperti apa dan bagaimana. Tahun 2019 kita adakan BPKT yang kedua, itu di Ngelawungan. Ngelawungan itu mana kecamatan habis dari Blora ke barat itu? Tunjungan. Di situ ada potensi ada waduk di situ, kemudian ada potensi buah di situ. Kebetulan ada bermacam-macam buah lah di situ. Ada
durian terutama yang menjadi trademark di situ. Kita bikin event di situ, kita kumpulkan teman-teman Karang Taruna, ayo kita bangun di sini, kita edukasi masyarakat sini, kita jadikan coba percontohan desa wisata. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah, kita bikin event di situ. Bulan Bakti Karang Taruna tahun 2019, alhamdulillah kita undang teman-teman Karang Taruna Kabupaten dari sekitar, bahkan sampai teman Karang Taruna Wonosobo juga ikut datang saat itu. Ini luar biasa, dari provinsi datang. Begitu datang di situ, kita eksplor potensi yang ada di Ngelawungan yang luar biasa indah dan punya potensi buah itu yang bisa kita angkat menjadi destinasi wisata di desa situ. Ternyata seminggu setelah itu saya datang ke situ, Pak Sis. Datang ke situ, kebetulan saya parkir di depan rumahnya warga yang kemarin kita pakai transit untuk tamu. Kebetulan dulu Pak Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda ikut hadir semua saat kegiatan itu. Saya ditegur sama warga. Nah ini saya yang kaget. Warga bilang, Mas, besok, ini pakai bahasa Jawa, Mas, binjing-binjing, ampun damel acara teng mriki malih. Kaget saya, Pak Sis. Lah kenapa? Padahal kita di situ juga kita ada bedah buku, kita ada diskusi panel, kemudian macam-macam lah, kita jalan sehat juga, keliling kebun gitu kan, kita eksplor memang wisata yang ada di situ, kita dokumentasikan dengan baik. Kok warganya malah keberatan kita bikin acara di situ. Saya tanya, kenging nopo Ibu, kenapa gitu kan? Ibunya bilang, jenengan ket beracara ndek wingi, Pas. Teng mriki niku ora tau sepi. Terus bendino. Rame terus bendino niku ada dari Surabaya, ada dari Semarang, Pekalongan ada, Jepara ada, datang ke sini mau cari durian. Durian kita ini sudah habis. Loh, orang jauh-jauh ke sini mau datang cari durian, kecelek Mas, kasihan. Makanya ampun gawe acara malih, mudah ngecelekno wong. Nah, inilah salah satu kenapa kalau saat kita punya satu potensi, coba kita angkat, ternyata sebenarnya bisa. Hanya saja bagaimana kita menyiapkan tidak hanya sekedar infrastruktur dari desa itu sendiri, tapi bagaimana mindset masyarakatnya. Jangan sampai mindset masyarakat itu belum terbangun dengan baik, apalagi kalau ini konteksnya kita membangun desa wisata, bahwa itu kita pelayanan dan jasa di situ, mindset masyarakat kita belum siap, ini yang repot juga. Harus dipersiapkan. Termasuk di daerahnya Pak Sis ini kan ada potensi yang luar biasa harusnya, dan itu juga bisa dikembangkan oleh teman-teman Karang Taruna Desa. Luar biasa. Tapi untuk bisa lebih cerah dan cerdas lagi, minum kopi dulu. Ini kopi, saya tahu kesukaan dari Mas Aklif ini. Ini kopi lokal apa? Interlokal. Karena kita nggak punya produk kopi. Teman-teman semua kita ngopi. Alhamdulillah, ini luar biasa. Alhamdulillah. Tambah panjang, Pak. Oke, selanjutnya yang menjadi permasalahan kita. Setiap saya masuk ke desa-desa itu itu pasti ada bergerombol. Apalagi sekarang ada suatu budaya baru di desa, di masyarakat itu budaya ngopi. Ini sangat luar biasa. Di mana setiap warung-warung itu di situ banyak pemuda-pemuda ngopi. Nah, ini justru yang menjadi permasalahan, apakah keberadaan mereka di desa itu sebagai potensi atau seperti apa ini? Dan dia perannya seperti apa di desa itu? Gitu. Nah, ini menarik sekali. Antara potensi pemuda yang ada di desa dengan, maaf, bahkan tidak sedikit orang dulu, persepsi dulu ini. Nek cah nom-noman ki enake malah nambah masalah dulu. Ini insya Allah ini di Blora sudah nggak ada itu potensi seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi memang gini Pak Sis. Antara insya Allah kita itu punya bonus demografi. Puncak-puncaknya nanti diperkirakan 2030 sampai 2035. Itu bonus demografi kita. Di mana angka produktif masyarakat kita itu lebih tinggi. Usia produktifnya lebih tinggi. Di situ harusnya kita punya satu
nilai lebih lah, terutama di Kabupaten Blora ini. Nah, anak muda sing senengane maaf nongkrong di kopi sak cingkir 2000 iso golek wifi sampai 3-4 jam sampai golek wong tuane gitu kan, karena motornya mau dipakai. Betul. Sawah. Ini sering saya sampaikan kepada teman-teman Karang Taruna Desa saat kita pembinaan Karang Taruna. Alhamdulillah dari periodisasi saya sudah keliling hampir semua desa lah di Kabupaten Blora. Minimal di kecamatan itu kita kumpulkan, kita berikan diskusi pencerahan untuk teman-teman semua. Kita sampaikan, maaf, antara yang ngopi sama yang punya warung kopi dari teman-teman Karang Taruna itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang ngopi kan? Iya. Padahal saat di situ ada demand, ada kebutuhan orang ngopi, itu kan potensi sebenarnya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, di sini tidak sedikit teman-teman pemuda itu yang kurang pencerahan. Alasannya kalau kita tanya, pasti blaming mereka, maido tok gitu kan. Begitu kita sampaikan, ayolah kenapa kalian nggak bisa sih, daripada kalian cuma ngopi saja, ayo bikin warung kopinya. Potensi-potensi yang kemarin temenmu ngopi di situ, tarik ke tempatmu. Lah kalau semua bikin warung kopi terus yang jajan siapa? Oke. Benar. Tapi ini kan namanya kita Karang Taruna, ini kan satu organisasi kebersamaan. Itu saya sampaikan, alasannya tapi klasik. Modalnya dari mana? Nah, oke. Ini sekarang hari Senin. Ya. Hari Kamis Jumat kemarin, saya ada kegiatan dengan teman-teman Karang Taruna di desa mana? Habis Balun itu Pak Sis? Nganjuk, betul sekali. Kita ada kegiatan dengan teman-teman Karang Taruna Nganjuk, kita pelatihan barista di situ. Ini luar biasa, barista dan bakery. Kita latih, kita fasilitasi dengan dinas. Kemudian saya ajak diskusi. Ternyata teman-teman Karang Taruna di Nganjuk itu juga luar biasa. Dia sudah punya kegiatan sendiri. Tiap hari Minggu itu di pasar Tiban. Ya. Nah, ini kan contoh luar biasa kalian, saya bilang. Saya tanya, ada nggak dana dari desa awalnya? Nggak ada, Pak. Terus dananya dari mana? Ya, kita inisiatif, ada pedagang-pedagang di wilayah kami, kita tawarkan itu. Ayo, nek jenengan kerso, nanti hari Minggu kita fasilitasi tempat, ayo kita kumpul, kita jualan di situ. Luar biasa. Ya, betul. Nah, kalau coba mindset teman-teman pemuda Karang Taruna seperti itu semua, saya pikir gak mau arep-arep anggaran dulu, ternyata bisa. Nah, dari situ pemerintah desa akhirnya, oh iya ya ternyata anak-anak Karang Taruna ini bisa kita fasilitasi dan akhirnya dianggarkan di APBDes. Dan itu sah karena kita punya Perda 8 yang memfasilitasi itu. Bahwa Karang Taruna itu bisa dianggarkan dari situ. Nah, tentunya itu harus menjadi perhatian khususnya bagi kepala desa yang ada. Ini potensi, ya, pemuda itu potensi di desa. Jangan sampai pemuda itu dipandang dulu. Ya. Biasanya kan dipandang dulu sebagai beban desa. Ya, karena dipandang sebagai beban desa, akhirnya benar-benar menjadi beban desa gitu. Nah, karena memang di situ kan ini ya, sebenarnya ada potensi di pemuda. Ya, mungkin kalau dilihat panjenengan sebagai ahli komunikasi, sarjana komunikasi. Komputer ya? Komputer. Ya, saya komunikasinya dengan komputer. Nah, itu sebenarnya kan tinggal moles sedikit. Pemuda yang sudah terbiasa dengan IT. Nah, sekarang bagaimana membangun desa dengan konsep yang baru, dengan perkembangan IT yang seperti ini. Ya, itu mungkin panjenengan bisa sampaikan. Baik, iya Pak Sis. Jadi berlanjut tadi, teman-teman Karang Taruna ternyata sudah punya impian dan dia bisa merealisasikan impian itu. Karena sekali lagi saat kita bisa bermimpi, mimpikanlah yang indah gitu. Ngapain mimpi yang nggak indah gitu kan? Kemudian begitu bisa merealisasikan, ternyata peluang-peluang yang lain terbuka.
Sehingga saya tawarkan kemarin, ini nanti pengembangannya seperti ini Mas dan sebagainya. Oke, saya akan bantu kalau itu mau mina padi misalnya. Saya bantu bibit ikannya. Saya kasih bantuan nanti 5.000 dari Karang Taruna Kabupaten. Maksud saya bilang seperti itu. 5.000 bibit. Ayo nanti kita tebar benih di situ bareng-bareng. Kemudian kita kasih pelatihan barista. Iya, kita sudah punya kopi kotok. Nanti akan kita kombinasikan dengan kopi barista gitu kan. Nah, beberapa kali jenengan sebut barista. Barista itu apa? Iya. Jadi sebenarnya kemarin pelatihan barista itu keinginan teman-teman yang kekinian. Kalau selama ini kita punya khas kopi kotok, kopi santan, itu khas local wisdom kita. Hanya saja memang ada kopi-kopi yang kekinian itu yang diolah bermacam-macam bentuk dan rasa. Nah, itulah di situ kenapa teman-teman ayo pengen pelatihan barista, Pak. Barista bikin kopi sing kekinian gitu kan. Hari kita datangkan instruktur baristanya, kita datangkan alatnya, mereka kita latih dan antusiasnya luar biasa. Berarti barista itu nama sebenarnya sih nama orang nama orang yang meracik kopi gitu kan. Itu kan barista. Promosi pelatihan juga ini. Betul. Jadi barista itu kan orang yang peracik kopi gitu kan. Jadi pelatihan barista biar orang bisa meracik kopi dengan baik untuk kekinian. Itu istilah sono kayaknya itu Pak. Sehingga alhamdulillah antusias teman-teman luar biasa. Kemudian ini juga mau dikembangkan di nanti di tempat Pasar Tiban itu, tapi nanti nggak Tiban lagi karena nanti tiap hari akan ada di situ. Dan kemarin difasilitasi salah satu perangkat desa untuk silahkan digunakan ini bengkok saya gitu kan. Ini luar biasa. Jadi gitu sehingga mungkin lebih kita mengerucut pada itu tadi peran pemuda. Jadi pemuda sebagai modal sebagai ini sumber daya yang potensial di desa. Itu bagaimana bisa memanfaatkan. Karena kuncinya juga bagaimana sih peran kepala desa. Ini sangat sangat penting untuk itu. Karena tanpa ada sentuhan dari kepala desa untuk itu rasanya pemuda sendiri juga merasa tidak digunakan gitu gimana nih? Iya. Jadi memang tadi dari contoh itu saat kita mampu mengeksplor potensi kita, sebenarnya orang lain juga akan melihat si pemuda ini punya potensi, sehingga orang lain itu baik dari pemerintahan, baik dari swasta maupun pribadi akan melihat apa yang kita bisa perbuat dan apa yang kita bisa lakukan, dan akhirnya mereka akan ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk membangun potensi itu. Karena maaf saat pandemi seperti yang terjadi 2 tahun terakhir ini, orang itu kan banyak di rumah, banyak kalau ada 2 istilah kita sama-sama tahu antara stay at home dan work from home. Kalau orang pasif dia akan stay at home, menikmati di kamar gitu, sendirian, alhamdulillah gitu, karena itu bukan orang yang produktif. Dia punya teman banyak, teman saya banyak sekarang yang nggak produktif, saya akan tengok-tengok di rumah. Berarti bener aku tau biar dia mau tengok-tengok Tapi yang kedua kita membangun perubahan mindset kita adalah work from home gitu kan, WFH. Jadi banyak teman-teman pemuda kita kemarin yang awalnya juga apa sih ini kok kita punya masalah seperti ini, ternyata di balik masalah pasti ada potensi dan peluang. Tidak sedikit teman-teman punya pemuda itu walaupun hanya bahasanya ojek, tapi delivery order, mau pesan apa dan sebagainya, belanja aja bisa dibelanjakan, jangan cukup di rumah, jangan WA saya, belanja sampai rumah. Inilah yang membedakan mindset kita. Saat pemuda sudah bisa merubah mindset itu, saya yakin semua akan berduyun-duyun untuk menggandeng pemuda itu. Jadi merubah mindset tidak hanya jangan tergantung pada pemerintahan desa itu sendiri atau pemerintahan kabupaten, tapi saat kita bisa menunjukkan potensi kita, insya Allah yang lain akan support itu. Gitu, jadi tidak berarti harus mandiri, harus kesadaran merubah mindsetnya sendiri. Tidak mesti harus menunggu, ini dari kepala desa
punya program atau punya arahan seperti ini, tapi memang seorang pemuda yang ada di desa mesti harus kreatif untuk itu. Betul sekali, melihat ini, karena memang dengan kondisi saat ini yang sangat memungkinkan pemuda itu berkreasi. Seperti contoh mungkin yang beberapa lalu kita melihat di salah satu desa di mana ya, Kebumen kalau nggak salah yang itu desa marketing itu ya, desa marketing yang sangat luar biasa. Ya, itu cuman gini Mas Aklif ya, memang kan kalau belum ada yang ngasih tahu atau mungkin menyadarkan, kadang kan mereka ini kalau saya lihat ini masih banyak teman-teman pemuda yang pada saat di warung kopi itu sebenarnya yang banyak dia tuh game ya. Game, game. Apalagi beli koin sampai utang. Kayak gitu. Yang justru ini arah-arahnya itu ada unsur-unsur perjudiannya. Nah, ini kan sangat disayangkan. Nah, bagaimana kira-kira membuat jenengan bisa membuat suatu kegiatan atau program yang kira-kira bisa mengarahkan mereka, menstimulan mereka untuk bisa masuk ya ke dalam situasi terkini di mana sekarang ini sebenarnya sudah tidak ada desa dan kota. Di saat semua itu tersasar oleh internet, ya semuanya itu sama. Ya. Nah, itu bagaimana program kira-kira bisa membuat program untuk teman-teman yang ada di desa ini. Saya senang kalau Pak Sis sudah nawarin kayak gini. Teman-teman Karang Taruna ini punya harapan besar. Pak Sis ini sangat interest dengan UMKM. Nah, ini justru Pak Sis saya tantang juga ini. Ayo, teman-teman Karang Taruna ini potensinya besar. Nantang saya. Blora. Maksud saya tantang untuk berkolaborasi. Potensi yang besar ini, selain kita satu sisi bullshit lah kalau kita bicara idealis berlebihan gitu kan. Ini karena ada peluang dan potensi yang besar seperti ini, ada potensi ekonomi kan gitu. Pemuda sebagai penggerak ekonomi mulai dari desa. Ini saya pikir sangat mungkin potensi yang besar ini kita garap, Pak Sis. Bagaimana UMKM kemudian kita gandeng. Ini kan Pak Sis komisinya membidangi UMKM juga gitu kan. Ayo, kemarin kita bilang sama teman-teman Karang Taruna, kita ajak studi banding ke Jogja, dulu pernah, bagaimana kita membuat satu bisnis packaging saja lah. Itu sudah luar biasa. Karena potensi UMKM kita sebenarnya cukup tinggi, tapi mereka terkendala di pemasaran. Kenapa saat teknologi saat ini tidak terbatasi ruang dan waktu, kenapa tidak kita manfaatkan? Selain hanya pelatihan, nanti kita buat camp gitu kan, kayak bootcamp. Ayo kita langsung praktek di situ, kita packagingnya, kita coba pemasarannya. Saya siap memfasilitasi potensi-potensi pemuda kita untuk jenengan eksplor lebih banyak lagi, dan itu juga jadi potensi ekonomi buat kita juga. Ya, betul. Betul. Ya, ini juga peluang juga bagi kita. Buat kita. Ya, tapi bagaimana untuk memulainya? Artinya apakah triggernya gitu ya, untuk memulai supaya pemuda-pemuda itu bisa dan mau untuk bergabung untuk menimba ilmu yang seperti jenengan sampaikan itu. Kalau kita belum memulai dan belum mengajak, mungkin kita akan gitu kan. Tapi ya saat kemarin kita bikin event pelatihan, ternyata yang antusias cukup besar sekali gitu kan. Dan saat ini saya juga dikejar-kejar teman-teman, Mas, ayolah UMKM ini mau digimanain, ini anak-anak pemuda siap loh. Bahkan mereka sudah punya produk-produk saat kita bazar. Saya sampaikan kita pernah bikin bazar, penuh bazar itu dengan produk-produknya UMKM dan itu anak muda. Anak muda. Berbagai macam, mulai dari kuliner, kemudian kita punya produk kayu dan lain sebagainya. Ada distro, ada macam-macam. Dan itu kita manfaatkan, teman-teman, kalau kita pas punya event, kita belinya dari produknya teman-teman Karang Taruna itu. Oke, jadi memang ya disitulah sebenarnya peran menurut saya juga peran pemuda di situ untuk pemberdayaan itu jauh lebih penting daripada untuk peran membangun dari sisi fisik gitu kan. Karena memang saat ini kan kayak di desa ini yang namanya bangun desa itu ya membangun jalan. Gitu ya Mas Aklif. Siap. Nah, itu monggo. Jadi saya Pak Sis tadi ngendikan
apa yang kita pikirkan. Saya jadi ingat ini, saya selalu mengatakan itu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, tidak seperti apa adanya, tapi seperti apa yang kita pikirkan. Maka saat kita berpikiran positif tentang pemuda itu bisa mendongkrak potensi-potensi desanya, bisa mendongkrak potensi ekonomi yang ada di desa, maka saya yakin itu bisa dan mampu. Apalagi kita kolaborasikan, kita sebagai Pak Sis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, mensupport kegiatan teman-teman pemuda dengan seluruh stakeholder yang ada, saya yakin gini gitu kan. Siap. Oke, mungkin pesan panjenengan ya untuk pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ada di Kabupaten Blora. Monggo. Silakan panjenengan, kira-kira apa pesan-pesan jenengan buat pemuda? Baik, terima kasih. Untuk teman-teman pemuda, terutama yang tergabung dalam Karang Taruna, khususnya di Kabupaten Blora, saya selalu menekankan, ayo kita jadi orang hebat. Jadi orang hebat itu, bagaimana sih cara jadi orang hebat? Saya selalu ingat pesan mentor saya ingat pesan coach saya, hilangkan 3 huruf, B, E, dan J. Yang pertama blaming, jangan kita senang maido. Nah, kalau mau maido harus maido hasanah. Artinya apa? Kita bisa mengkritik, kita memberikan solusi. Ini maido. Tidak sedikit, maaf teman-teman pemuda itu yang hanya bisa mengkritik pemerintahan di desanya, tapi dari sisi negatifnya saja tanpa memberikan satu kontribusi positif atau hasanahnya tadi atau solusinya. Yang kedua, hilangkan huruf E, excuse. Saat kita melakukan, pasti biasanya orang yang seneng maido Pak Sis, dia akan melakukan excuse atau senang beralasan. Mungkin alasan terus. Saat diberikan kepercayaan nanti oleh pemerintah desa, ya udah kamu bisa maido, ini saya percayakan, misalkan BUMDes pegang kamu, dia akan beralasan, maaf Pak, saya waktunya ini padat, saya nggak punya waktu, nggak punya, padahal mau digo ngopi, waktunya. Nah, hilangkan huruf yang kedua. Kemudian huruf yang ketiga adalah J, justify. Saat orang wis senang maido, suka beralasan, pasti dia akan senang membenarkan kesalahan dirinya sendiri. Nah, inilah teman-teman hilangkan 3 huruf ini. Agar apa? Dari 3 huruf ini untuk sukses kita harus punya 4 huruf. 4F. Saya silakan. Yang pertama, betul, forget the past. Lupakan masa lalu yang kurang baik. Misalkan pengalaman, walah, dia saya usul di desa itu yang nggak pernah dipakai kok. Forget the past. Lupakan. Ayo sekarang eranya berubah. Kita era digitalisasi. Ayo lupakan masa lalu yang baru, termasuk mantan-mantan lupakan. Kartono medhot janji, belok kiri lurus wae lah gitu. Itu forget the past. Kemudian yang kedua, kita harus punya visi, yaitu fokus terhadap visi kita. Jadi saat sudah lupakan masa lalu, fokusnya kita mau apa sih? Kita mau bangun desa dengan pemikiran kita, dengan potensi kita yang seperti apa? Kita fokus dulu. Setelah fokus, kita harus fight. Harus benar-benar memperjuangkan visi kita itu. Nah, setelah fokus, fight, sampai kapan? Sampai finish. Anda benar-benar berhasil, sukses, membuktikan bahwa Anda sebagai pemuda yang memiliki potensi luar biasa. Itu untuk teman-teman semua Karang Taruna. Saya yakin yang muda berkarya, yang muda berjaya. Aku sudah banyak sekali, dan ini tentunya apa yang disampaikan oleh Mas Uut selaku tokoh pemuda ini cocok dengan visi dari Blank On 5115 kita, di mana di situ no bully, no sara, no istilah hujat dan lain sebagainya. Yang penting adalah segala sesuatu itu kita ambil positifnya. Hilangkan yang 3, yang tadi blame, excuse, and justified ya. Terus untuk menuju ke 4F tadi luar biasa. Jadi itu yang harus selalu didengungkan dan harus selalu kita sampaikan kepada pemuda, pesan-pesan itu supaya pemuda sendiri bisa menerima secara positif. Oke gitu, Mas Aklif, luar biasa sekali. Terima kasih. Nanti kita lanjut pembicaraan yang akan datang.
mungkin kita dengan tema yang lain. Saya kira itu Mas Akli, terima kasih. Terima kasih pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita bersama Mas Akhlif Nugroho. Ya, sampai bertemu dengan acara dan episode Blank On 5115 channel yang akan datang. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Uki.